Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat selalu. Pada hari ini berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah menulis cerita fantasi. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, saya persilakan kalian berdoa menurut agama dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita pada hari ini adalah materi terakhir di bab kedua, yaitu menyajikan cerita fantasi. KD 4.4 ini adalah KD terakhir di bab kedua. Bunyinya adalah menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu merencanakan pengembangan cerita fantasi. Yang kedua, menulis cerita fantasi dengan memperhatikan pilihan kata, kemudian kelengkapan strukturnya, dan penggunaan kaidah kebahasaan. Langkah menulis cerita fantasi yang pertama adalah menemukan ide. Yang kedua adalah mengembangkan ide. Kemudian langkah yang ketiga adalah membuat rangkaian peristiwa. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan rangkaian peristiwa. Dan yang kelima adalah memberi judul. Sekarang kita akan melihat pembahasan tentang menemukan ide. Ya, ini langkah yang pertama. Nah, ide dalam sebuah teks cerita fantasi itu bersifat terbuka, anak-anak. Jadi kalian bisa menceritakan apapun, ya, menceritakan apapun sesuai dengan imajinasi kalian. Nah, untuk mempermudah, silakan perhatikan objek atau benda-benda yang ada di sekitar kalian. Kemudian beri sentuhan magic pada benda-benda tersebut. Nah, misalnya kalian ingin menceritakan tentang benda ajaib misalnya, ya. Benda ajaibnya misalnya lampu ajaib, kemudian buku ajaib, atau misalnya lemari ajaib, ya. Nah, bisa juga misalnya menceritakan tentang petualangan, misalnya petualangan di kota permen gitu, ya. Sekarang kita masuk kepada tahapan yang kedua atau langkah yang kedua, yaitu mengembangkan ide. Contohnya di sini penulis menulis cerita tentang mesin fotokopi ajaib. Nah, di sini ide dari penulis yaitu seorang anak miskin yang baik hati menemukan sebuah mesin. Mesinnya berupa mesin fotokopi ajaib. Lalu mesin tersebut dapat mewujudkan gambar apa saja, ya, gambar apapun yang ingin difotokopi. Sekarang kita akan melihat langkah yang ketiga, yaitu membuat rangkaian peristiwa. Dalam membuat cerita fantasi, ya, kita tentunya tidak bisa terlepas dari struktur cerita fantasi agar cerita yang kita buat itu bisa tersusun dengan baik, ya. Nah, strukturnya ada orientasi, ada komplikasi, dan resolusi, ya. Kemarin juga sudah saya bahas ada koda. Koda ini boleh dipakai, boleh tidak, ya. Tapi tiga bagian penting ini, orientasi, komplikasi, dan resolusi, itu harus ada dalam sebuah cerita fantasi, ya. Sekarang kita lihat contoh rangkaian peristiwa di bagian orientasi, ya. Yang pertama, Andi merupakan anak miskin yang tinggal bersama ibunya di desa. Kedua, Andi sering diejek oleh anak seusianya. Yang ketiga, Andi pergi ke gudang tua tempat kakeknya dulu bekerja. Kemudian yang keempat, Andi menemukan mesin fotokopi kakeknya. Nah, ini contoh
rangkaian peristiwa di bagian orientasi. Nanti kita lanjutkan ke bagian komplikasi. Sekarang kita masuk ke rangkaian peristiwa bagian komplikasi. Yang pertama, Andi dihasut oleh teman-temannya untuk memfotokopi banyak hal sesuai dengan keinginan mereka. Lalu yang kedua, Andi yang ingin memiliki teman pun melakukan hal tersebut atau hal itu. Ketiga, fotokopi pun rusak hingga memunculkan benda-benda yang pernah difotokopi sebelumnya. Kemudian yang keempat, benda-benda pun membanjiri desa itu. Dan kelima, beberapa monster juga keluar dari mesin fotokopi. Ini rangkaian di bagian komplikasi rangkaian peristiwanya. Sekarang kita lihat rangkaian peristiwa di bagian resolusi Yang pertama, Andi menemukan petunjuk penggunaan mesin. Lalu yang kedua, monster dapat dihilangkan dengan cermin perak. Yang ketiga, Andi mencari cermin dan menemukannya. Lalu yang keempat, Andi mengarahkan cermin itu ke monster dan benda lain hingga semuanya lenyap. Ini adalah contoh rangkaian peristiwa di bagian resolusi. Nanti ini akan kita kembangkan menjadi sebuah teks cerita fantasi. Sekarang kita masuk kepada tahapan yang keempat, yaitu mengembangkan rangkaian peristiwa menjadi sebuah teks cerita Andi adalah seorang anak yang masih berusia 4 tahun. Ia tinggal berdua dengan ibunya yang miskin. Ia sudah berhenti sekolah sejak ayahnya meninggal dunia 3 tahun lalu. Sang ibu tak mampu membiayai sekolah Andi. Andi pun tak menuntut lebih. Andi bersyukur masih bisa makan dan berteduh dari hujan. Hidup miskin dengan pakaian yang usang membuat Andi sering diejek teman-temannya. Ia tidak hanya mendapat perlakuan buruk secara verbal, tapi juga pernah dipukul. Sebagai anak laki-laki, Andi bukan tidak melawan, tetapi dirinya yang sendirian melawan teman yang banyak bukanlah lawan yang seimbang. Jadi ia memilih untuk menghindar jika bertemu dengan gerombolan anak seusianya. Suatu ketika, saat matahari berada di atas kepala, Andi terlihat lari terbirit-birit. Ia melihat gerombolan anak seusianya pulang sekolah. Andi pun berusaha mencari tempat persembunyian agar tidak terlihat. Ia masuk ke gudang tempat kakeknya dulu bekerja. Ia membatu di gudang itu. Setelah merasa aman, Andi pun bangkit. Ia berencana keluar dari gudang itu. Tak sengaja kakinya tersandung. Andi pun terjatuh dan menimpa sebuah benda besar yang ditutupi kain putih. Ia membuka kain dan melihat sebuah mesin fotokopi usang berada di sana. Andi mencoba memencet tombol-tombol yang ada pada mesin fotokopi itu, dan ternyata mesin itu menyala. Ia pun mengambil uang pecahan 5.000 yang diberikan ibu untuk membeli beras tadi di saku celananya. Ia mencoba memfotokopi uang itu untuk memastikan bahwa mesin ini masih berfungsi dengan baik. Betapa kaget Andi ketika hasil fotokopi yang keluar sama persis dengan uang asli. Ia pun mencoba memfotokopi kertas lain dengan gambar sepeda. Mesin fotokopi mengeluarkan sepeda asli. Andi sangat bahagia. Ia pun pulang dengan sepeda itu. Keesokan harinya, Andi mengelilingi desa dengan sepedanya. Ia sengaja menemui gerombolan anak-anak seusianya. Ia ingin dianggap sebagai teman oleh anak-anak itu karena selama ini Andi tidak punya teman. Ia pun menceritakan tentang mesin fotokopi ajaib kepada teman-temannya. "Jangan berbohong anak miskin," kata seorang anak dengan nada tinggi. "Terserah," jawab Andi singkat. "Kalau kau menipu kami, lihat saja nanti," celetuk anak satu lagi. Mereka pun pergi ke gudang itu. Anak-anak itu mencoba mengoperasikan mesin fotokopi, tapi tidak berhasil. Ternyata mesin fotokopi hanya bisa dioperasikan oleh Andi. Teman-temannya pun meminta Andi memfotokopi kertas yang sudah mereka bawa.
Mereka memfotokopi kertas bergambar baju, motor, sepeda, uang, makanan, dan banyak hal. Andi senang melakukan itu. Semua benda yang difotokopi pun keluar. Andi dan teman-temannya berpesta di gudang itu. Mereka sangat tamak hingga memfotokopi semua yang diinginkan. Saat mentari sudah beristirahat, anak-anak itu belum juga berhenti memfotokopi benda yang mereka suka. Tiba-tiba mesin fotokopi bergetar. Banyak benda yang keluar dari mesin itu, bahkan benda-benda kuno yang tidak mereka kenali. Ternyata benda-benda itu adalah benda-benda yang pernah difotokopi sebelumnya. Mesin fotokopi tidak bisa berhenti dan terus mengeluarkan benda-benda. Desa itu pun penuh sesak dengan barang-barang. Semua warga kebingungan. Terakhir, 3 monster keluar dari mesin itu. Monster pun menghancurkan desa dan mengganggu warga. Mereka membakar pohon-pohon. Andi dan teman-temannya ketakutan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Andi sadar bahwa ia sudah termakan hasutan temannya yang serakah. Ia tidak boleh lari dari kekacauan ini. Ia terus berpikir dan mencari cara untuk melawan monster. Andi kembali ke tempat mesin fotokopi. Diperhatikannya mesin usang itu. Ia pun menemukan tulisan petunjuk penggunaan mesin itu. Di bawah petunjuk itu tertulis, keserakahan adalah sifat yang merusak dan menghancurkan. Selain tulisan itu, pada petunjuk juga dijelaskan bahwa cermin perak berukuran kecil yang dikeluarkan mesin fotokopi dapat menghilangkan para monster. Andi pun bergegas mencari cermin itu. Mencarinya hampir mustahil bagi Andi, karena cermin itu berada di antara tumpukan barang yang sangat banyak. Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada warga, sekaligus memberitahu perihal cermin itu. Warga pun membantunya hingga akhirnya cermin perak ditemukan. Andi mengarahkan cermin perak ke arah monster. Monster pun terhisap masuk ke dalam cermin. Benda-benda yang lain juga dihisap masuk ke dalamnya, bahkan mesin fotokopi. Setelah ditutup dengan mesin fotokopi, cermin pecah. Keadaan pun kembali seperti semula. Andi bersyukur desanya sudah aman dari para monster. Baik, sekarang kita akan melihat langkah yang terakhir, yaitu memberi judul. Kira-kira judul apa yang menarik untuk cerita tersebut? Apakah mesin fotokopi ajaib, monster fotokopi, atau ulah serakah? Kalian bisa memberi judul yang paling menarik menurut kalian. Jadi silakan kalian berikan judul yang menarik pada cerita tersebut. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.